Beberapa hari yang lalu banyak yang WA saya Pak mengenai nasib ribuan karyawan Eratek Pak Kurang lebih 758 karyawan yang dirumahkan. dirumahkan. Ya, ini sudah tidak ada masalah karena bukan ada masalah tentang kesehatannya ya, karena ini ditanggung oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya mendatangi rumah Bapak Agus Rianto selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Nah, langsung ke poinnya Pak ya. Boleh. Saya ini beberapa hari yang lalu banyak yang WA saya Pak mengenai nasib ribuan karyawan Eratek Pak yang dirumahkan. Itu gimana Pak? Itu kan masih tanggung jawab jenengan ya sebagai wakil rakyat Pak. Tupoksi. Wakil rakyat ya. Tupoksi daripada Komisi 3. Iya betul. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus yang saya hormati dan pemirsa penikmat NTV ya, NTV. yang saya hormati. Jadi begini, berkaitan dengan ketenagakerjaan memang menjadi tupoksi kami di Komisi 3. Komisi 3. Betul. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, bagaimana nasib daripada teman-teman, saudara-saudara kita, karyawan Eratek yang dirumahkan ya. Jadi istilahnya bukan dirumahkan, tapi sudah habis masa kontraknya. Masa ya, kontrak kerjanya Pak kontrak kerjanya habis. Kenapa habis? Karena pekerjaannya sudah selesai. Namun demikian, menurut pihak Eratek pada waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 bahwa dari kurang lebih sekitar 2.100 sekian, 2000 ya, itu memang sudah habis masa kontraknya ya, karena tadi disampaikan bahwa pekerjaan telah selesai. Tapi nanti kalau Pak ada order lagi, maka mereka akan dipanggil lagi. Dipanggil lagi yang 2000 itu Pak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Okay. Kan begitu. Kan belum tentu 2000 penuh itu Pak. Belum tentu 2000 tentu, ya. Atau bahkan mungkin kalau ordernya banyak ya. bisa nambah lebih dari 2000. Ini semua kan tergantung daripada order yang didapat. Kan begitu. Oke. Ya sesuai kebutuhan pabrik lah begitu. Sesuai dengan kebutuhan pabrik. Nah, mengenai lain-lain Pak, soal mereka kan punya tanggungan BPJS gitu Pak. Ya. Yang 2000 itu kan punya tanggungan Pak. Ya. Itu gimana nasibnya Pak? Ya. Jadi begini, tidak hanya yang 2000, jadi seluruh karyawan di perusahaan baik Eratek. Tidak hanya Eratek Pak ya? Tidak hanya Eratek, baik Eratek atau perusahaan-perusahaan yang lain seperti KTI, PAI dan sebagainya. Itu semua kan ditanggung oleh perusahaan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan kan begitu. Nah, bagi mereka yang ada dirumahkan, karena istilahnya dirumahkan, itu kan masih menjadi tanggungan daripada perusahaan tersebut. Ya, karena itu bukan diberhentikan atau bukan di-PHK, tapi dirumahkan. Kan begitu. Betul, itu Pak. menjadi tanggung jawab perusahaan terkait dengan BPJS kesehatannya. Ya. Nah, bagaimana dengan total di Kota Probolinggo? Kemarin Komisi 3 sempat rapat dengan pendapat bahwa ada kurang lebih 758 karyawan yang dirumahkan. Ya, ini sudah tidak ada masalah karena bukan ada masalah tentang kesehatannya ya, karena ini ditanggung oleh perusahaan. Ada 30 orang yang di PHK dan kurang lebih 375 orang yang putus kontrak atau pekerjaannya sudah selesai. Nah, bagi yang sudah putus kontrak dan di PHK, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Probolinggo terutama. Soal apanya ini Pak? Soal kesehatan mereka. Seperti sesuai dengan visi misi daripada pemerintah Kota Probolinggo bahwa masyarakat Probolinggo yang ber-KTP Probolinggo bahwa kesehatannya akan dijamin oleh gratis, pemerintah ya. Oleh pemerintah kan begitu. Oleh sebab itu UHC atau Universal Health Coverage di Probolinggo ini sudah mencapai 97%. Warga masyarakat Probolinggo sudah tercover 97% secara oleh pemerintah Pak ya? Oleh pemerintah. Banyak juga. Kelas 3 kan begitu ya. Anggaran yang dibutuhkan dalam 1 tahun 2021 ini kurang lebih sekitar 42 miliar. Namun demikian di APBD Indo ini masih ada sekitar 29 miliar. Sisanya nanti akan kita coba penuhi di PAPBD. Nah, kembali kepada yang mereka di PHK dan yang di
putus kontrak betul, tadi. betul. Nah, ini tidak akan bisa di-cover oleh UHC atau BPJS PBI daerah, APBD, pada saat si perusahaan ini ada tanggungan ke BPJS. Oh, punya utang gitu Punya ya. hutang ke Oke. BPJS, maka itu tidak bisa di-cover. Jadi perusahaan ini harus melunasi melunasi dulu. Oh, berarti administrasinya diberesin dulu gitu Pak ya. Betul. Nah, makanya kemarin kami datangkan juga dari Dinas Tenaga Kerja dan perizinan penanaman modal juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Bahwa memang ada beberapa perusahaan, namun sayangnya kami begitu tanya perusahaan mana saja, mereka tidak bisa menjawab karena datanya ada di kantor nggak dibawa katanya begitu. Oke, kalau begitu Komisi 3 minta data perusahaan-perusahaan mana saja yang tidak atau punya tanggungan kepada BPJS ke Ketenagakerjaan gitu. Oh begitu, ya. Mas Agus. Ya, begini Pak. Memang apa itu perusahaan punya tanggungan ke BPJS. Ya. Nah, berarti pemerintah tidak bisa mengcover ya, karena ada tanggungan Pak ya. Itu apa upayanya pemerintah Pak agar supaya orang-orang yang dirumahkan atau ya katakanlah dipecat lah, itu di bisa PHK, terjamin gitu kesehatan, terjaminlah kesehatannya. Itu tadi perusahaan ini harus membayar kewajibannya. Dulu Pak ya. Ya, makanya kami undang Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal setelah perizinan kan. Kalau memang ada perusahaan yang bandel tidak membayar tanggungannya kepada BPJS Kesehatan, cabut izinnya. Kan begitu? Oh, begitu Pak ya. Nah, iya. Oke. Itu harus tegas pemerintah. Harus tegas. Kalau kamu tidak bayar tanggungan ke BPJS, maka rakyat pemerintah Kota Probolinggo ini, rakyat Kota Probolinggo ini ada yang nggak bisa di-cover oleh BPJS. Kan begitu. Gara-gara perusahaan yang ngokong lah istilahnya kan begitu. Belum bayar gitu ya. Belum bayar. Ya. Kalau tidak mau ya sudah. Evaluasi aja perizinannya. Berarti kan ada persuasif ya antara dinas terkait dan perusahaan. Pertama kan harus didatangi dulu. Ya. Kan, dan sebagainya kan begitu. Itu sudah dilakukan atau gimana Pak? Per surat sudah per bulan Oktober 2020. Namun demikian informasi yang kami terima belum ada respon daripada perusahaan. Dari perusahaan belum ada respon. Dan informasi terakhir bahwa tanggal 13 kemarin sudah ada penandatanganan dinas dari UPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja, untuk mendatangi seluruh perusahaan yang ada di Kota Probolinggo dalam rangka administrasi daripada karyawan, terutama tentang BPJS. Gitu. Dan rekapitulasi bantuan COVID. Kalau tenaga kerja kan dapat itu, karyawan kan dapat. Dapat. Kemarin sudah dapat 2 kali katanya per 4 bulan apa 6 bulan ya, yang 600 itu. Nah, namun sekarang kan sudah nggak dapat lagi. Iya, itu saya dengar yang untuk kota belum turun total semua Pak ya. Sudah, cuma 2 kali. Mestinya harusnya kan janji pemerintah pusat kan 3 6 bulan sekali kan. 6 bulan sekali. Itu untuk anggaran APBD Pak, kota. APBN. Itu APBN Mas. Enggak, yang APBD tidak ada ya? Yang APBD yang tahun 2020 itu ada bantuan berupa bantuan langsung tunai. Betul. Yang 200. Yang 200 ribu. Ada yang 150 kan macam-macam itu. Nah, yang 200 apa sudah tuntas semua Pak untuk 2020 kemarin? Untuk 2020 sudah clear semua. Sudah clear semua ya? Berarti sudah terbagi Pak ya? Sudah. Oke. Nah, ini nanti 2021 ini masih belum. Ya kan, mudah-mudahan tidak ada lagi lah. Ya, amin. Ya, terkait dengan banyaknya ya bagi saya banyak Pak, 2000 Pak Eratek. Itu hanya Eratek kan, bukan yang lainnya. Kalau KTI berapa Pak? Ya. KTI berapa Pak? Kalau KTI karyawannya banyak, cuman yang sementara ini dirumahkan, ada yang dirumahkan memang, tapi yang terpapar. Oh, yang terpapar COVID. Jadi isolasi mandiri, setelah mereka sembuh baru kembali lagi. Selama ini KTI masih belum ada PHK maupun putus kontrak, karena KTI cukup stabil. Ini info yang kami dapat waktu rapat dengar pendapat dengan pihak KTI ya. Berarti yang agak banyak nih Eratek memang, karena memang ordernya ada. Ya, memang itu kita maklumi lah. Ya, betul, kalau memang sudah nggak ada order ya masa mau diperkerjakan.
Tapi paling tidak mudah-mudahan Eratek ini dari 2021 ini banyak order yang Ya, masuk, amin, amin. sehingga banyak karyawan. Karya, 2000 betul. lebih itu tidak hanya penduduk kota tapi juga dari kabupaten. Makanya nanti diseleksi yang kota saja nanti yang Berapa, akan gitu, Pak? di cover oleh UHC tadi. Kan UHC begitu. ya. Ya. Oke. Berarti sementara ini belum ada sama sekali yang ditanggung oleh UHC karena urusan perusahaan dan BPJS belum selesai gitu, Pak. Ya, bagi perusahaan yang tidak mempunyai tanggungan dengan BPJS dan ada karyawan yang berhenti maupun diberhentikan maupun telah selesai masa kontraknya, itu otomatis akan di-cover oleh pemerintah lewat PBI daerah. Kelas 3, Pak ya, BPJS Kelas 3 tentunya. Kelas 3 tentunya. Bukan yang mandiri ini, bukan yang mandiri, Pak ya, bukan ya? Bukan, ini yang PBI daerah. PBI daerah. Ya, menerima bantuan iuran daripada pemerintah daerah lewat APBD. Semua bisa, semua. Saya pun kalau mau, misalkan kalau saya mau, ya saya ikut mandiri, tapi kelas 3. Kan begitu. Oh gitu ya. Oh iya, semua bisa, saya Semua juga bisa. Semua Mas Agus juga bisa. Ya, betul, Satu keluarga bisa. Tapi itu tadi kelas 3. Dan apabila sakit tapi minta di kelas 2, otomatis ini akan gugur gitu. Yang gugur yang kelas 3-nya? Yang kelas 3-nya gugur sudah. Oh, lah gitu. Sudah dibantu maunya kelas 3, tapi kok mau minta kelas 1, apalagi VIP kan begitu VIP, kan. ya, Betul, berarti orang mampu kan. Iya, iya, iya. Begitu kawan, yang informasi yang diperoleh dari Bapak Agus Rianto selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Nah, saya penggal sebentar, saya kasih info bahwa di sini ada madu Clover Honey. Madu ini bagus untuk imun tubuh dan stamina. Saya sendiri mengalami stroke beberapa bulan yang lalu. Saya konsumsi ini tiap hari dan alhamdulillah stamina sudah stabil Sehat, dan ya. bisa berolahraga. Penting Pak olahraga, Itu Pak. betul. Iya, betul. Nah, kembali ke masalah ketenaga kerjaan, Pak. Masalah Ya. ke warga sampean ini. Iya, ya. Iya. Kan warga jenengan nih, Pak, semuanya, Pak. Ya, Meskipun karena saya mewakili mereka kan. iya, Ya. mewakili rakyat sampean. Nah, ada enggak yang mengeluh yang lain nih, Pak? Yang lain sebelum selain urusan BPJS ini, Pak? Untuk kalau masalah keluhan ya banyak ya, tentang pekerjaan, tentang sekolah, macam-macam, banyak. Itu juga urusan jenengan, Pak? Ya, walaupun bukan urusan saya selaku anggota DPRD ya mempunyai suatu kewajiban untuk mengadvokasi mereka. Iya, iya, iya. Contohnya misalkan SMK ya, SMA sederajat, SMK itu pada waktu ujian bagi mereka yang tidak bayar kan banyak yang tidak boleh ikut ujian, yang sebetulnya bukan tidak boleh ikut ujian tapi tidak diberi nomor ujian sehingga mereka agak panik juga orang tuanya kan. Betul. Nah, tapi kita advokasi ke sekolah, enggak Pak, memang kami sengaja begitu supaya ada perhatian. Kadang memang ada orang tuanya memberikan uang untuk bayar sekolah sama anaknya ada yang nggak dibayarkan. Nggak dibayarkan. Kan, gitu. Jadi semua dipukul rata dulu. Enggak Pak, kami tetap akan perhatikan mereka untuk dapat ikut ujian. Ya. Termasuk dikeluarkan ijazah yang tidak bisa keluar ijazah. Ya, dulu kan banyak itu, Pak. Banyak dulu. Ya, itu juga harus kita advokasi lah. Kita datangi ke sekolahan baik-baik, kita sampaikan. Ini adalah calon-calon pengganti kita. Betul. Mereka itu adalah tunas-tunas bangsa. Betul. Kalau sampai ijazahnya tidak keluar, mereka nggak bisa bekerja kan susah juga. Iya, susah juga mereka. Walaupun di tingkat SMA, SMK itu masih dalam tanggungan provinsi kan begitu kan, masih betul. dalam pemerintah lah. Ya. Ya, kembali lagi ke urusan ketenaga kerjaan, Pak. Ya. Itu kan sekarang ini kan masa pandemi, ya otomatis mungkin perusahaan juga tidak bisa menjual produknya, akhirnya juga berimbas ke tidak membayar ke BPJS. Betul kan, Pak? Boleh juga begitu. Iya. Juga begitu. Nah, iya kan perusahaan kan tidak bisa ekspor atau kirim kemana itu, Pak. Iya. Tidak bisa terbayarkan sama bayarnya, terus akhirnya berimbas ke masalah kesehatan karyawannya. Betul. Nah, ya apakah itu juga dipahami oleh pemerintah daerah? Kalau keluhan semacam itu saya kira buat sebuah perusahaan seperti KTI atau perusahaan-perusahaan lain itu kan sudah diperhitungkan. Jadi masa pandemi boleh mereka ada penurunan daripada order dan sebagainya. Tapi kan mereka juga akan mengurangi tenaga kerjanya kan begitu, disesuaikan.
Kalaupun ada misalkan permasalahan, pasti lapor saja ke Dinas Tenaga Kerja, sampaikan permasalahannya seperti ini, duduk bersama antara perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Kan bisa. Iya, iya, iya. Kalau kami yang kami dapatkan informasi kemarin bahwa Dinas Tenaga Kerja sudah berkirim surat, tapi tidak ada respon. Ini kan yang tidak betul. Dari perusahaan tidak ada responnya. Kalau sudah pemerintah tidak direspon, terus siapa lagi yang direspon? Oke. Ya, itulah keterangan sementara dari Bapak Agus Rianto. Nanti kita lanjutkan di masalah sosial yang lainnya, Pak. Boleh. Ya. Jadi untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan, sementara itu yang berhasil saya dapat infonya dari beliau. Saya akhiri. Sebelum diakhiri mungkin, monggo. Karena saya tertarik ini mungkin ambil satu ini. Oke, monggo Pak. Nah, biar tahu nih. Kan ya, okay. Nah, saya akhiri. Saya Agus Salim mengakhiri acara Modal Matul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri Bagus. Baik, terima kasih Mas Agus. Itu yang bisa saya sampaikan, beberapa hal berkaitan dengan ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya pemutusan hubungan kerja. Itu penting, ya, betul. Mudah-mudahan juga tidak banyak lagi karyawan yang dirumahkan maupun yang kontrak. Mudah-mudahan semua bisa bekerja dengan baik, apalagi masa pandemi ini sudah ada vaksinnya. Ya. Saya sudah mendaftar untuk divaksin di Kota Probolinggo pada gelombang yang pertama. Kalau memang diperkenankan. Bagus sudah daftar ya? Saya siap. Karena apa? Sebagai wakil ya wakilnya dulu lah yang nyoba. Ya. Setelah itu baru rakyatnya. Betul, kan begitu. Ya. Kayak Pak Jokowi gitu kan. Betul. Presidennya dulu baru rakyatnya. Sini apakah Pak Wakil dulu, Pak Agus dulu, atau Pak Wali Kota dulu, Pak? Kalau perlu bersama-sama. Oh, gitu. Kalau perlu bersama-sama sebagai pejabat daerah. Kalau Pak Wali itu di eksekutif, kami kan ada di legislatif. Makanya harus bersama-sama. Tapi mudah-mudahan tahun 2021 ini pandemi sudah berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Saya juga pakai masker. Ya itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV